Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3, materi pembahasan kami yaitu angka indeks. Mata kuliah statistika deskriptif yang diampu oleh Bapak Gioeli Vau SEMM. Pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau dalam bentuk persen terhadap yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis angka indeks. 1. Indeks harga adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. 2. Indeks kuantitas adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi, dijual, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. 3. Indeks nilai adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan metode perhitungan angka indeks. Angka indeks yaitu alat perbandingan dua atau lebih kegiatan untuk kurun waktu yang berbeda. Jadi maksudnya jika misal kita seorang pedagang yang dimana kita mencari tahu berapa hasil penjualan kita hari ini dibandingkan dengan penjualan seminggu yang lalu. Dalam metode perhitungan angka indeks ini memiliki dua perbedaan, yaitu angka indeks tertimbang, dua angka indeks tertimbang. Kita akan membahas metode indeks tertimbang, yang dimana tak tertimbang itu maksudnya bahwa setiap jenis barang dianggap memiliki arti penting yang sama. Dalam angka indeks tertimbang memiliki tiga macam perbedaan, yaitu 1. Angka indeks agregatif sederhana, yang dimana angka agregatif sederhana itu merupakan angka indeks yang berfungsi untuk membandingkan antara jumlah harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya, yang dimana rumusnya sigma PN per sigma PO kali 100. 2. Angka indeks relatif, yang dimana merupakan indeks yang terdiri dari satu macam saja, baik itu untuk indeks produksi maupun secara membandingkan suatu harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. 3. Angka indeks rata-rata relatif, yang dimana yaitu memulai dengan mencari angka relatif dari masing-masing barang dan kemudian mencari rata-rata angka relatif tersebut. Nah, dalam angka indeks rata-rata ini kita dapat menggunakan dua rumus, yaitu dapat menggunakan rumus metode agregatif sederhana dan dapat juga menggunakan metode rata-rata relatif. Tentunya metode rata-rata relatif ini memiliki rumusnya tersendiri, yang dimana PN per PO dibagi K. Kita akan membahas indeks tertimbang, yang dimana indeks tertimbang ini merupakan angka indeks yang mencerminkan kepentingan suatu angka penimbang terhadap angka-angka lainnya. Nah, dalam angka indeks tertimbang ini memiliki beberapa macam perbedaan yaitu 1. Rasteyer, 2. Tasse, 3. Drobis, 4. Fisher, 5. Marshall, Edgeworth, 6. Wolf. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan mengenai angka indeks gabungan sederhana. Angka indeks gabungan sederhana ini adalah, pada indeks ini yang dihitung adalah perbandingan harga atau kuantitas ataupun nilai dari sekelompok barang. Kedua, barang-barang yang terdapat dalam satu kelompok tersebut
haruslah mempunyai sifat-sifat yang sama. Angka indeks gabungan sederhana ini terdiri lebih dari satu macam barang dan perhitungannya dengan menjumlahkan keseluruhan barang, baik harga, kuantitas, ataupun nilai, lalu dibandingkan dengan tahun dasar. Perkenalkan, nama saya Nancy Feserlaya. Saya akan menjelaskan mengenai angka indeks gabungan sederhana, angka indeks harga atau P. Gimana rumusnya? P kali N, P kali 0 sama dengan sigma P kali N per sigma P kali 0 kali 100. Dimana P kali N, P kali 0 sama dengan angka indeks harga barang pada waktu N dengan waktu dasar 0. Sedangkan P kali N sama dengan harga barang pada waktu atau periode N, dan P kali 0 sama dengan harga barang pada waktu dasar 0. Sebagai contoh, harga eceran persatuan 5 jenis barang per bulan di kota tahun 2009 dan tahun 2010. Jenis barang: minyak goreng, gula pasir, beras, garam, daging ayam ras. Harga minyak goreng pada tahun 2009 sebesar Rp12.518. Pada tahun 2010, Rp12.429. Harga gula pasir pada tahun 2009 sebesar Rp8.355. Pada tahun 2010, Rp10.628. Beras pada tahun 2009 sebesar Rp5.505. 2010 Rp6.541. Harga garam pada tahun 2009 sebesar Rp3.241 dan pada tahun 2010 Rp3.333. Yang terakhir, daging ayam ras. Harga pada tahun 2009 sebesar Rp23.825 dan harga pada tahun 2010 sebesar Rp25.406. Total harga barang pada tahun 2009 sebesar Rp53.444 dan total pada tahun 2010 sebesar Rp58.437. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus, yaitu Pn0 sama dengan sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100, di mana Pn0 yaitu angka indeks harga gabungan pada waktu atau periode N dengan waktu dasar 0. Pn yaitu harga barang pada waktu atau periode N, dan P0 yaitu harga barang pada waktu dasar 0. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sigma P0 sama dengan sigma P09 atau sigma P2009. Totalnya yaitu 53.444, dan sigma Pn yaitu sigma P10 atau sigma P2010, total Rp58.437. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya, Pn0 sama dengan sigma Pn bagi sigma P0 kali 100, di mana sigma Pn tadi yaitu sigma P10 dan sigma P0 yaitu sigma P09. Nilai sigma P10 yaitu 58.437 dibagi nilai sigma P2009 yaitu Rp53.444 dikali 100, hasilnya 109,34. Jadi, indeks harga agregat atau gabungan tidak tertimbang kelima barang tersebut pada tahun 2010 dengan dasar tahun 2009 adalah 109,34, di mana Pn0 sama dengan 109,34 memiliki arti bahwa harga gabungan kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 109,34 dikurang 100 sama dengan 9,34% pada tahun 2010 dari harga gabungannya pada tahun 2009. Angka indeks gabungan sederhana angka indeks kuantitas, yaitu Q buka kurung N kali 0 tutup kurung sama dengan sigma QN per sigma QO
kali 100, di mana Q buka kurung N kali O tutup kurung sama dengan indeks kuantitas gabungan pada waktu atau periode N dengan waktu dasar. QN sama dengan kuantitas barang pada tahun N. QO sama dengan kuantitas barang pada tahun dasar O. Sekian dari hasil pemaparan kami, akan dilanjutkan oleh teman kami yang lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu angka indeks relatif atau angka indeks kuantitatif atau Q. Contohnya, berdasarkan data yang ada pada tabel, hitunglah indeks produksi kentang di kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010. Banyaknya produksi bawang merah pada tahun 2010 sebesar 14.684 dan pada tahun 2011 sebesar 20.875. Banyaknya produksi bawang merah pada tahun 2010 sebesar 4.979 dan pada tahun 2011 sebesar 15.931. Banyaknya produksi bawang daun pada tahun 2010 sebesar 652 dan pada tahun 2011 sebesar 1.294. Banyaknya produksi kentang pada tahun 2010 sebesar 2.261 dan pada tahun 2011 sebesar 5.107. Nah, dapat kita ketahui bahwa QN sama dengan Q11, artinya banyaknya biaya produksi kentang pada tahun 2011 sebesar 5.107 dan Q0 sama dengan Q10, artinya banyaknya produksi kentang pada tahun 2010 sebesar 2.261. Nah, jadi kita dapat memakai rumus yaitu Q dikali N kali 0 sama dengan QN per Q0 dikali 100 sama dengan 5.107 per 2.261 dikali 100. Hasilnya yaitu 225,87. Jadi indeks produksi kentang kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010 sebesar 225,87%. Artinya bahwa produksi kentang kabupaten tersebut mengalami kenaikan sebesar 125,87% dari produksi kentang pada tahun 2011. Demikian. Saya yang bernama Sina Roma dan saya akan melanjutkan presentasi kami di bagian 6.1, yaitu angka indeks gabungan sederhana dan angka indeks nilai V. Rumusnya V N titik 0 sama dengan sigma Pn per sigma Po V0 kali 100, di mana Vn titik 0 itu indeksnya nilai uang pada tahun N dengan tahun dasar 0, sedangkan Vn yaitu nilai uang pada tahun N dan V0 yaitu nilai uang pada tahun dasar 0. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik, kami akan menjelaskan materi kami, yaitu angka indeks yang berantai. Angka indeks yang berantai ini adalah suatu metode perhitungan angka indeks dengan tahun dasar yang digunakan oleh tahun sebelumnya atau tahun dasarnya yang berumus T kurang 1. Dengan kata lain, tidak menggunakan tahun dasar dengan tahun tertentu saja. Ada dua rumus yang harus kita perhatikan, yaitu rumus waktu dasar berubah dan rumus waktu dasar tetap. Dengan metode ini kita perlu mengetahui rumus-rumus apa saja yang kita harus pakai, yaitu nomor 1 yaitu rumus waktu dasar berubah. Rumusnya yaitu I
IT kali 1 sama dengan AT per AT kurang 1 kali 100. Dan rumus waktu dasar tetapnya yaitu IT tambah 1T kurang 1 sama dengan IT kurang 1 kali IT tambah 1T. Oke, demikian penjelasan dari saya. Biar teman kami akan melanjutkan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya yang bernama Safitri Manael dan saya akan mau melanjutkan presentasi kami di bagian 6.2. Angka indeks relatif sederhana atau tunggal relatif dasar tetap. Angka indeks ini merupakan hasil perhitungan indeks yang terdiri dari satu jenis barang saja, atau angka indeks juga merupakan konsep yang menjelaskan besarnya perubahan atau perkembangan dari sesuatu hal dari waktu ke waktu. Perubahan dapat diberikan dalam jangka waktu tiap bulan, triwulan, semester, atau tahun. Misalnya, indeks harga minyak goreng, indeks harga beras, indeks kuantitas beras, dan indeks kuantitas minyak goreng. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan kami dari halaman 6,3 yaitu angka indeks rata-rata relatif. Angka indeks ini merupakan rata-rata hitung dari angka indeks relatif. Angka indeks ini memiliki 3 jenis yaitu 1. Angka indeks harga, 2. Angka indeks kuantitas, 3. Angka indeks nilai. Angka indeks harga ini yaitu perbandingan untuk mengukur perubahan harga suatu periode ke periode lain. Angka indeks kuantitas yaitu untuk mengukur perubahan jumlah dari periode ke periode lain. Sementara angka indeks nilai yaitu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami nomor 14 tentang indeks last pay raise dengan indeks pasca. Nah, di sini yang harus kita pakai dalam dua indeks tersebut adalah akar dari PL kali PP. Nah, untuk rumus dari last pay raise indeksnya PL, yang harus kita pakai rumus yang pertama itu sigma buka kurung PT kali QO tutup kurung sigma baru per sigma buka kurung PO kali QO. Sedangkan rumus dari pasca indeks dari PP adalah sigma buka kurung PT kali QT tutup kurung per sigma buka kurung PO kali QT. Nah, untuk lebih selanjutnya, untuk keterangannya, PT adalah harga barang individual pada periode pengamatan. PO adalah harga barang individual pada periode dasarnya. Sedangkan QT adalah kuantitas barang pada periode pengamatan. Dan QO adalah kuantitas barang pada periode dasarnya. Sekian dan terima kasih.